11 kita akan menyelesaikan materi bab 3. Bapak sudah mengirimkan 2 video pembelajaran dan ini video yang terakhir untuk bab 3. Jadi kita akan bersama-sama melihat perbedaan, kesetaraan dan harmoni sosial. Ini sebentar ya, Bapak geser dulu kamera ya. Ini kemarin sudah struktur sosial, perbedaan sosial, diferensiasi sudah, lalu ya, ras ini sudah, jenis kelamin, klan, profesi, agama. Baik, kita sudah mendalami tentang diferensiasi sosial dan sekarang kita lihat stratifikasi sosial. Di video yang kedua kemarin Bapak sudah menyinggung tentang stratifikasi sosial, yakni pengelompokan, ya pengertiannya pengelompokan masyarakat secara vertikal atau bertingkat. Pengelompokan masyarakat secara vertikal atau bertingkat, jadi dari atas ke bawah. Jadi ada susunan dari atas ke bawah vertikal dan atau dari bawah ke atas. Ya, jadi pengelompokan masyarakat secara vertikal atau bertingkat. Stratifikasi, strata, stratum itu berarti bertingkat, tingkatan. Ya, faktor penyebab stratifikasi ada perbedaan ras, budaya, pembagian tugas terspesialisasi atau kelangkaan. Ya, perbedaan ras dan budaya. Lalu pembagian tugas terspesialisasi tergantung pada kemampuan diri seseorang. Kelangkaan, ya ini bisa karena faktor geografis dan atau hal-hal lain, seperti kelangkaan tenaga kerja, kelangkaan komoditas pangan dan lain-lain. Dasar stratifikasi sosial yang pertama ada kekayaan, kekuasaan, keturunan, pendidikan, status dan peran. Itulah yang menyebabkan adanya tingkatan-tingkatan. Itulah yang menyebabkan adanya stratifikasi sosial. Karena kekayaan, kedua kekuasaan, ketiga karena faktor keturunan, yang keempat karena pendidikan, yang kelima status, dan yang keenam peran. Sifat stratifikasi itu sendiri ada terbuka, ya, terbuka, lalu tertutup, dan bahkan campuran. Terbuka itu artinya dia terbuka terhadap siapapun, dari suku manapun, dari kalangan manapun. Nah, kalau tertutup itu khusus, misalnya pada kalangan tertentu, katakanlah pada kasta ksatria, misalnya pada yang dianut oleh orang Bali, dia akan menikah sesama kasta. Itu tertutup. Campuran, nah dia campuran apabila menganut kasta, menikah dengan orang yang tidak menganut kasta. Katakanlah orang Bali menikah dengan orang Kalimantan. Nah, fungsi stratifikasi itu distribusi hak-hak istimewa. Jadi kita bisa menyalurkan hak-hak istimewa yang dimiliki oleh seseorang dengan adanya stratifikasi. Misalnya yang sederhana saja, apabila kepala sekolah misalnya akan diberikan perumahan dinas untuk khusus kepala sekolah. Jadi kita mendistribusikan hak-hak istimewa itu kepada orang tertentu berdasarkan tingkatannya, maka akan sah. Kriteria sistem pertentangan dan persaingan, penentu lambang atau kedudukan, alat solidaritas, penentu tingkat mudahnya bertukar kedudukan. Oke, itu fungsi stratifikasi. Jadi yang kedua, yang pertama sudah kriteria sistem pertentangan dan persaingan. Ya, di situ akan ada pertentangan dan bahkan persaingan dengan adanya tingkatan-tingkatan.
Lalu penentu lambang atau kedudukan tentu saja akan memiliki lambang dan kedudukan masing-masing. Alat solidaritas ya, dengan adanya tingkatan-tingkatan maka akan membantu masyarakat untuk bisa solid. Dan terakhir, penentu tingkat mudahnya bertukar kedudukan. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, ini stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial ini yang terbuka. Kalau siswa-siswi sekalian melihat gambar lalu ada tanda panah yang demikian adanya ini ya. Nah, ini tanda ini ya. Sorry ya. Nah, ini gambarnya. Gambar yang ini menunjukkan ya, nah, gambar ini sosialisasi stratifikasi terbuka ya, stratifikasi terbuka. Jadi dia bisa dari satu titik ini, katakanlah dari titik ini ke titik ini, dan atau dari titik ini ke titik ini. Jadi itu stratifikasi terbuka ya. Mobilitas sosial tinggi, status diperoleh dari usaha ya. Status yang diperoleh kalau stratifikasi terbuka menganut sistem stratifikasi terbuka, status yang diperoleh karena usaha atau achieve status. Misalnya seseorang yang menjadi seorang manajer karena studinya dari SMP, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan sekarang sudah menjadi manajer. Nah, itu karena usaha, achieve status, diperoleh karena usaha. Sistem perkawinan eksogami ya. Itu eksogami. Sekarang nanti akan siswa-siswi sekalian mencari penjelasannya apa yang dimaksud dengan eksogami. Kalau ada monogami, ada eksogami, ada poligami. Lalu contoh masyarakat perkotaan atau modern. Nah, ini bentuk sosial stratifikasi tertutup. Ini gambar untuk stratifikasi sosial tertutup. Ini gambar untuk stratifikasi sosial tertutup. Jadi diawali dari sini, kembali ke sini, ya. Melingkar dia, melingkar. Itu stratifikasi tertutup. Mobilitas sosial rendah. Apabila dia mendapatkan kasta ksatria, ya dia akan tetap di ksatria. Tidak mungkin turun. Apabila Brahma misalnya, ya dia statusnya ya kasta Brahma, mungkin turun naik. Status diperoleh melalui keturunan. Apabila orang tuanya raja, ya kemungkinan anak mendapatkan posisi-posisi tertentu, maka itu disebut dengan ascribe status, diperoleh melalui keturunan. Sistem perkawinan endogami, ya, juga ada endogami, ada eksogami, ada poligami, dan ada monogami. Contoh masyarakat Bali dengan sistem kasta. Nah, ini stratifikasi campuran. Kalau tadi, oke, Bapak perlu pointernya. Oke. Nah, kalau tadi yang gambarnya dari atas ke bawah, atau dari bawah ke atas. Nah, sekarang gambar yang melengkung dari ujung sini ke sini, ini sudah campuran, ya, sudah campuran. Gambar ini juga merupakan simbol, ya,
sehingga dia sudah bercampur kombinasi stratifikasi terbuka dan tertutup. Tolong diingat gambarnya. Jika ingin berpindah status harus bergabung dengan kelompok stratifikasi terbuka. Oke, baik, kita lanjutkan. 10 menit. Nah, itu penjelasan tentang stratifikasi, persamaan, perbedaan, dan harmoni sosial. Nah, sekarang kita lanjut ke kesetaraan sosial. Kesetaraan itu ditandai dengan adanya kebebasan dari prasangka dan diskriminasi. Ada persamaan kedudukan yang sama, maka kalau ada tanda adanya kebebasan dari prasangka dan diskriminasi, maka itu sudah kita bisa melihat sudah ada kesetaraan secara sosial di sana, dan tidak ada diskriminasi dan intimidasi dari pihak-pihak manapun, dan siapapun bebas berpendapat. Kesetaraan sosial, 5 kategori kesetaraan. Kita itu setara di bidang hukum, kita juga setara di bidang politik, kita juga setara secara sosial, apapun status dan posisinya, sama-sama memiliki hak dan kewajibannya. Kesetaraan ekonomi, pembagian sumber daya dilakukan secara adil, ya, kesetaraan ekonomi. Yang ditekankan di sini bukan miskin dan kaya, tetapi secara nasional, secara umum kita setara ekonominya, mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Dan terakhir, kesetaraan moral, setiap warga memiliki nilai yang sama. 3 konsep kesetaraan, ya. 3 konsep kesetaraan: kesetaraan kesempatan, kesetaraan sejak awal, dan kesetaraan hasil. Kesempatan itu adalah milik semua orang dan kalangan dan kelompok tertentu. Tapi kesempatan itu untuk semua orang, maka bisa kita katakan kesetaraan kesempatan. Kesetaraan sejak awal, dan terakhir kesetaraan hasil. Nah, berikut kita masih memiliki 2 slide. Harmoni sosial. Setelah kita lihat ada persamaan, perbedaan, lalu ada kesetaraan, dan berikut kita melihat tentang harmoni sosial. Jadi harmoni sosial pada dasarnya adalah pembagian kerja, ya, pembagian kerja. 2 solidaritas dalam harmoni sosial, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik, ya. Solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Kalau melihat gambar di samping, kita bisa melihat bahwa itu yang terjadi di pedesaan, ya. Terjadi di pedesaan adalah jenis solidaritas pada masyarakat pra-industri, di mana ada pembagian kerja minimal, ya. Di mana ada pembagian kerja minimal. Coba kita lihat, kalau yang organik terjadi pada masyarakat industri dengan adanya spesialisasi pekerjaan. Jadi pembagian kerja yaitu bukan atas dasar, kalau yang ini, kalau mekanik ya siapa yang mau, ya. Yang pasti kemungkinan siapa yang mau, perkara mampu itu di luar, tetapi soal pembagian kerjanya itu masih minim. Tidak seperti yang solidaritas organik, pembagian kerja disesuaikan dengan memang pada kompetensi seseorang. Apabila dia misalnya katakanlah sarjana komputer, ya maka dia akan bekerja spesialisasinya itu pada bagian komputer. Sarjana pertanian misalnya akan bergerak di pertanian. Dalam perusahaan manajemen yang mengelola administrasi ya ahli administrasi, yang mengelola keuangan ya orang yang ahli pada keuangan, minimal jejak studinya yang akan menyokong tentang spesialisasi kerja pada solidaritas organik. Nah, siswa-siswa sekalian, jadi demikian
terkait dengan harmoni sosial ya. Nanti Bapak gabungkan terkait dengan tugas, akan Bapak sendirikan dari video ini ya. Jadi silakan pelajari dan cermati pembelajaran ini untuk video yang ketiga dalam bab 3. Nah, ini yang pada saat kita temuan kemarin, mohon maaf itu ada tulisan MIPA, kita sudah melakukannya untuk kelas 11. Jadi ada siswa mengetahui materi pembelajaran, perbedaan, kesetaraan dan harmoni sosial. Ada nanti di bab keempat, konflik, kekerasan dan perdamaian. Jadi kalian sudah meringkas mendalami materi pembelajaran secara mandiri. Lalu kemarin sudah ada Zoom, lalu ada video pembelajaran dan terakhir tugas ya. Oke siswa-siswa sekalian, jadi demikian untuk materi bab 3. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Selamat belajar, terima kasih. Mohon mengindahkan himbauan-himbauan dari para petinggi-petinggi dan pemangku kebijakan agar kita bersama-sama melawan pandemi ini. Demikian, terima kasih. Tuhan berkati.